Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, silahkan perhatikan video materi yang saya jelaskan dan catat di bukumu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang vektor. Yang pertama adalah vektor sebagai ruas garis yang berarah. Ya, vektor dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis terarah atau panah-panah di R2 atau R3. Artinya dia di ruang 2 atau ruang 3 atau di dimensi 2 atau di dimensi 3. Arah panah menentukan arah vektor dan panjang panah menentukan besarnya. Ekor panah disebut titik awal, ujungnya disebut titik ujung. Nah, vektor ini dia bisa dinyatakan dengan huruf kecil ataupun huruf besar. Kalau huruf kecil dia cuma satu huruf gini. Jangan lupa ada tanda di atasnya. Kalau huruf besar berarti dia ada dua huruf dan ditulis besar. Gitu ya. Oke. Saya akan lanjut. Nah, saya punya vektor AB nih. Titik awalnya itu A, titik ujungnya itu dia di B, gitu ya, dan arahnya ke B. Nah, panjangnya ini adalah panjang vektornya. Karena titik awalnya A, titik ujungnya B, maka dia disebut vektor AB. Dinotasikan, notasinya itu bisa gini, ada panahnya di atasnya gini, atau cuman coret atas, atau dia pakai topi. Nah, di video pembelajaran ini saya vektornya itu menggunakan garis atasnya ini ya, jadi terserah kalian mau pakai apa. Oke, vektor yang mempunyai arah dan panjang yang sama dinamakan dua vektor yang ekuivalen. Jadi arah dan panjangnya tuh sama, dia namanya ekuivalen meskipun dia terletak di tempat yang berbeda. Contoh nih, saya punya vektor AB. AB ini sama dan sejajar dengan CD. Nah, sama dan sejajar disimbolkan dengan kayak gini. Kenapa kok gitu? Lihat nih, titik awalnya A, titik ujungnya B. Kita hitung dari awal ke ujung, berarti dia ke kanan dulu kan. Kita hitung kanannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanannya 5. Terus dia ke mana? Ke atas. Ke atasnya 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya ini nih, kalau vektor, kalau dia ke kanan dan ke atas, kanan dan atas nilainya positif, ke kiri dan ke bawah, nilainya negatif. Saya ulang ya, kalau disuruh mencari vektor posisinya AB sekalian ya. Saya sudah suruh kalian untuk mencatat itu. Vektor posisi AB tadi dia kemana? Ke kanan dulu. Berapa kali? Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5. Karena dia ke kanan nilainya positif. Lalu dia kemana? Ke atas. 1, 2, 3, 4. Karena ke atas nilainya positif. Berarti vektor AB itu 5, 4 gitu. Terus dia sama dan sejajar dengan CD. Apakah benar? Wong letaknya aja berbeda kok. Dia di atas AB-nya, CD-nya di bawah. Apakah benar? Kita hitung yuk. Dari awalnya dari awalnya C berakhir di D. Berarti dia ke kanan dulu kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti vektor CD sama dengan, dia kemana nih? Ini 5, 1, 2, 3, 4. Dia ke atasnya 4. Nah, karena sama-sama 5, 4, 5, 4 ini, vektornya itu ekuivalen. Arah dan panjangnya sama, dia sama-sama ke atas, ini sama-sama ke atas. Panjangnya sama, 5, 4, ini 5, 4. Maka dia disebut vektor AB sama dan sejajar dengan CD. Begitu juga dengan EF. EF ini berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus GH berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sama-sama 6, maka vektor EF
sama dan sejajar. Sama dan sejajar dengan vektor GH. Harus nulis kayak gini ya. Gitu. Terus vektor IJ gimana vektor IJ? Vektor IJ kemana nih? Dari awalnya ini, ujungnya ke sana. Gitu kan? 1, 2, 3. Ke kiri 3 langkah. Ingat kalau ke kiri itu nilainya negatif. Terus kemana ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat KL. 1, 2, 3. Ke kiri 3. Terus kemana? Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Karena sama-sama panjangnya sama, arahnya juga sama-sama ke kiri atas, gini kan, ini ke kiri, maka vektor, ingat dari awal ke ujung, vektor IJ sama dan sejajar dengan vektor KL. Gitu. Gitu, silakan di screenshot ya. Oke, saya akan lanjut. Jika dua vektor mempunyai panjang yang sama dan arahnya berlawanan, maka dua vektor itu dikatakan saling berlawanan. Nah, AB dan BA ini saling berlawanan, sehingga nanti kalau dia berlawanan dapat ditulis, kita hitung dulu nih. Ini awalnya A, ujungnya B. Jadi saya punya vektor AB dan vektor BA. Kenapa BA? Karena awalnya di B, ujungnya di A. Nah, untuk AB sendiri, dia jalannya ke kanan kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi vektor AB sama dengan dia 6. Terus dia kemana? Ke atas. Jadi ke atas tuh dia positif. Ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. Lalu saya juga punya vektor BA nih. Kenapa BA? Karena awalnya di B, ujungnya di A. Dia kemana nih? Dari ini ke sini, dia turun dulu kan. Dia turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena turun nilainya negatif, terus dia kemana? Ke kiri. Ke kiri berarti nilainya negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6, negatif 6. Nah, sama-sama kan? Panjangnya sama-sama 6, tapi bedanya adalah negatif-negatif. Nah, maka dua arah vektor yang berlawanan itu bisa ditulis vektor AB nilainya sama dengan negatif vektor BA. Atau bisa juga vektor BA itu nilainya sama dengan negatif vektor AB. Gitu ya. Saya lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, untuk yang ke B ini kita akan membahas tentang operasi pada vektor. Jadi nanti ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Yang pertama dulu, penjumlahan vektor. Jika vektor V dan vektor W adalah sembarang dua vektor, maka jumlah V dan W itu dapat ditentukan dengan menempatkan vektor W sehingga titik awalnya itu berimpit. Saya punya ini nih, jejer genjang ABCD. Jika diketahui vektor AB, jadi AB nilainya vektor V dan AD itu dia adalah vektor W. Gitu ya. Maka nanti penjumlahan V ditambah W nih ya, vektor V tambah vektor W itu didapat dari, nah ini kan kesini terus kesini, maka penjumlahannya adalah ini. Nah, ini panahnya, ini adalah vektor V ditambah vektor W. Jadi kalau nanti silakan melihat ini ya, A, B, C, D ini ya, dilihat ya. Terus kalau dia ada ADC, maka nanti penjumlahnya itu di sini. Terus panahnya kemana? Iya, bener banget. Ini adalah arahnya ke sini ya.
Ini adalah V ditambah W, vektor V tambah vektor W. Nah, untuk yang ini, dari gambar ini akan terlihat V tambah W. V tambah W itu adalah vektor siapa? Vektor AC. Nah, padahal vektor V sendiri itu siapa sih? Vektor V sendiri itu adalah punyanya vektor AB ditambah W-nya siapa nih? W-nya adalah vektor BC sama dengan vektor AC. Sebenarnya vektor AC ini diperoleh dari ini loh. Ini kan BB sama ya. Berarti AB ditambah BC itu nilainya AC gitu. Atau bisa jadi ini bisa jadi ini ya, W tambah V ya. Sorry, ini ralat, ini harusnya W tambah V. Ini harusnya ini ke sini. Ini harusnya adalah vektor, sorry, ini W ditambah vektor V gitu. Saya hapus ya. Vektor W tambah vektor V. Ini saya hapus juga nih. Harusnya adalah vektor V gitu. Untuk W tambah V ini adalah vektor siapa? Vektor AC. W-nya siapa? W-nya adalah vektor AD ditambah vektor V-nya adalah DC. Nilainya adalah AC. Nah, ini sama-sama DD, maka AC gitu. Kalau nanti masih bingung silahkan ditanyakan ya. Gitu. Oke. Saya langsung ke contoh soal aja biar nggak bingung. Nyatakan penjumlahan berikut ini dalam vektor tunggal. Vektor PH tambah vektor HR. Nah, pokoknya kalau penjumlahan vektor tuh kita lihat yang sama gitu. PH tambah HR ini berarti ini sama-sama H-nya hilang, berarti kita punya vektor PR. Terus yang B, H sama, ini juga sama. PH, HR, RS berarti kita punya vektor PS. Lalu untuk yang C, AB, BC ini sama ini udah sama, berarti sisa tinggal tulis depan sama belakang, vektor AC. Terus gimana yang D? Nah, yang D ini nanti D sama E saya akan bahas di pengurangan gitu ya. Oke, D dulu. AB ditambah, nah, main AB itu artinya adalah vektor yang berlawanan dengan AB. Vektor yang berlawanan dengan AB itu siapa? Tinggal dibalik aja, berarti dia adalah BA. Sehingga kita peroleh ini BB sama kan? Dia adalah vektor AA. Vektor AA bisa juga dinamakan adalah vektor 0 gitu. Terus yang E gimana? Sama juga, vektor DE ditambah lawannya dari DE. Main itu lawannya gitu kan. Lawannya siapa? DE, dibalik aja berarti dia ED. Nah, ini sama-sama. Jadi gitu ya, penjumlahan itu yang ini sama ini harus sama, sehingga yang ditulis adalah depan sama belakang. Sama dengan vektor DD. Vektor DD sama aja vektor 0 gitu. Terus yang F kita cari yang sama, belakang sama depan. Nah, yang sama kira-kira siapa nih? Ini sama ini. Saya tulis dulu, PH ditambah QR tambah PR sama dengan, nah, HR sama, berarti saya punya PR ditambah PR. PR tambah PR, 1 tambah 1 berarti ada siapa? Ada 2 PR gitu. Jadi ada 2 vektor PR gitu. Nah, silakan di screenshot, dicatat di bukumu, tanyakan yang belum dipahami ya. Oke, saya akan lanjut. Nah, pengurangan vektor, bentuk pengurangannya itu dapat ditulis kayak gini, kayak yang tadi itu ya. Nah, ini ya. Oke. Langsung screenshot aja, dicatat di bukumu gitu.
yang saya tulis ini. Saya langsung masuk ke ilustrasinya. Vektor V, min vektor V itu adalah vektor DB. Ya, DB. Padahal vektor V sendiri itu siapa? Vektor V itu adalah awal ujung. Berarti V adalah vektor BC dikurangi vektor V. Vektor V-nya itu siapa? Adalah C. Siapa? W, CB. W itu kan nih. Vektor siapa? Min CB. Nah, sama dengan apakah dia DB? Kita lihat nih, min ketemu min plus DC ditambah CB sama dengan DB. Nah, ini sama-sama ya. Berarti benar ya, kiri sama kanan sama gitu. Jadi lihat aja ini. Kalau masih bingung, AD dia searah. Kalau saya punya AE, A ke E, kalau A ke D itu vektor W, maka A ke E itu min W. Kenapa? Karena arahnya berlawanan gitu. Kalau nanti saya punya AB, nilainya sama dengan DC. Gitu ya. Kalau saya punya AB, nilainya sama dengan DC. Nilainya vektor siapa? Vektor V. Kalau AB itu V, maka kalau BA berarti dia siapa? Kebalikannya, berarti min V gitu. Kalau AD itu adalah W, AD itu W, maka DA itu siapa? DA adalah min W, dan seterusnya gitu. Langsung ke contoh soal aja. Nyatakan pengurangan berikut ini dalam bentuk vektor tunggal. Yang pertama, AB dikurangi CB, berarti ada AB gitu dikurangi kebalikannya CB siapa? Min BC. Gitu. Sama dengan AB min ketemu min plus BC. Pakai penjumlahan BB berarti saya ketemu vektor AC. Selesai gitu. Terus untuk yang ke B, CB dikurangi AB, saya punya vektor CB dikurangi kebalikannya AB adalah min BA. Min ketemu min, nilainya plus BA. Sehingga saya akan peroleh vektor CA. Selesai. Gitu. Udah ya? Silahkan di screenshot. Saya lanjut untuk yang terakhir nih. Yang terakhir perkalian skalar dengan vektor. Bisa dibaca sendiri. Skalar itu nanti ada bilangan real nggak tahu berapa. Nanti dikalikan vektor, maka hasilnya adalah kelipatannya. Contoh nih, saya punya vektor V. Vektor V ini nilainya berapa vektor V? Sama dengan 1, 2, ke kanan 2, ke atas 1, 2, 2, 2. Terus yang ini nih, yang ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4, ke kanan 4 ya. Terus kemana? 1, 2, 3, 4. Ke atas juga 4, berarti 4, 4. Nah, 4, 4, 2, 2. Berarti ini adalah 2 kalinya si V. Gitu. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya, karena ke kanan. Terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atas 6, 6, 6. 2, 2, 6, 6. Berarti berapa kalinya V? 3 kalinya si V gitu. Terus yang ini ke bawah kan, ini awal, ini ujungnya. Ke bawah 1, 2, berarti dia min 2, terus ke kiri 1, 2, min 2. Ini 2, 2, ini min 2, min 2, berarti ini adalah min V. Gitu. Terus ini awalnya nih 1, 2, 3, 4.
ke bawah berarti min 4. Terus kemana? Kiri 1, 2, 3, 4. Min 4, min 4, min 4. Padahal ini 22. Berarti ini adalah min 2V. Nah, ini adalah perkalian skalar dengan vektor. Silahkan dicatat. Contoh soalnya silahkan cari sendiri. Jika belum puas materi yang saya berikan, silahkan mencari googling sendiri. Selamat belajar. Tanyakan yang belum dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.